Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Yeskiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, perenungan kita pagi hari ini diambil di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 23 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memulai pelayanannya, ada banyak perkara-perkara ilahi yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan sebagai tanda bagaimana awal pelayanannya di muka bumi ini. Satu perkara yang tidak bisa dikerjakan dan dilakukan oleh manusia pada umumnya. Hal ini hanya bisa dikerjakan oleh karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Dia yang berkuasa atas alam semesta. Dia yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Dan di dalam nama Yesus Kristus juga, nama satu-satunya yang berkuasa untuk menundukkan segala jenis sakit penyakit. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus ini, ketika dia keliling di seluruh Galilea, terdengarlah kabar berita pada setiap orang yang putus pengharapan. Banyak orang-orang yang sudah lelah berjuang untuk mereka mendapatkan pemulihan, untuk mereka mendapatkan kesembuhan. Mungkin mereka sudah pergi kepada dokter, mungkin mereka sudah pergi kepada tabib, mereka pergi untuk mencari kesembuhan, mungkin melalui orang-orang pintar dan banyak jalan yang sudah mereka tempuh. Ada banyak hal yang mereka sudah lakukan untuk mereka memperoleh kesembuhan. Tetapi kesembuhan tidak mereka dapati. Mereka sudah lelah dengan keadaan hidup mereka. Mereka sudah putus asa atas kehidupan mereka. Mereka melihat sudah tidak ada jalan lagi untuk mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan atas tubuh fisik mereka. Tapi di titik ini, di dalam perenungan yang kita baca bersama-sama pagi hari ini, kita mendapati satu keadaan yang luar biasa. Bagaimana ketika Yesus memulai pelayanannya, di sana Yesus mengadakan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran. Di mana ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan, ada tanda supranatural yang menyertai pelayanan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini pun sedang mengalami pergumulan yang sama seperti yang sedang dialami oleh orang-orang Israel. Di sana dikatakan bahwa Allah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, maka tersiarlah tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai macam-macam penyakit dan sengsara, yang sudah komplikasi dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parah dari penyakit fisik yang dialami oleh manusia adalah kerasukan setan. Betapa menderitanya hidup orang-orang yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini juga sedang mengalami pergumulan yang sama seperti yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan yang ada di Israel. Engkau sudah sekian lama bergumul dengan sakit penyakit yang sedang kau alami.
Mungkin engkau mengalami sakit diabetes, engkau sedang mengalami sakit jantung, engkau sedang mengalami sakit di bagian lambung, engkau sedang mengalami sakit, penyakit, kanker, dan lain sebagainya. Engkau sudah pergi ke para dokter, engkau sudah pergi ke tenaga medis, bahkan ke dokter-dokter yang mungkin terkenal, hebat, dan lain sebagainya. Dan mereka sudah angkat tangan atas setiap sakit yang Bapak Ibu Saudara alami. Engkau sudah sekian lama berjuang, mungkin harta kekayaanmu sudah habis terjual untuk mengobati sakit penyakitmu, namun engkau tidak kunjung sembuh juga. Engkau sudah berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi engkau belum juga mendapati jawaban atas doa-doamu kepada Tuhan. Di dalam perenungan pagi hari ini, biarlah kita bersama-sama mengoreksi ke dalam diri kita. Jikalau kita mendapati ada bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak beres, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah kita mengeceknya. Jikalau ada, meminta ampunlah kepada Tuhan. Tetapi jikalau engkau setelah merenung, ada banyak hal di dalam hidupmu, dan engkau merasa bahwa semua yang terbaik sudah engkau kerjakan dan kau lakukan untuk Tuhan, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan untuk menolong atas kehidupan. Mintalah kekuatan dan pengharapan kepada Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu ada mujizat bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Selalu ada pertolongan yang daripada Tuhan. Akan selalu ada keajaiban-keajaibannya. Sebab kuasa Tuhan sama, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah atas segala sesuatunya. Kuasa Kristus sanggup untuk menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin ada hal yang lebih parah dari sakit penyakit secara fisik, yaitu sakit penyakit secara mental ataupun sakit penyakit secara rohani. Biarlah kita bersama-sama pagi hari ini datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita, dan tetap percaya mujizat Tuhan masih berlaku atas kehidupan kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan itu, Bapak Ibu Saudara sudah sekian lama, Bapak Ibu Saudara sudah lelah dengan keadaan Bapak Ibu Saudara, dan mungkin Bapak Ibu Saudara butuh rekan untuk sharing atau rekan untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa berbagi melalui komentar maupun melalui inbox, melalui Facebook ataupun melalui Instagram ya, supaya lebih rahasia dan kita siap untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan itu. Ya, ada banyak hal yang perlu kita kumulkan bersama dengan Tuhan, tapi saya terlalu yakin, saya sangat percaya mujizat Tuhan tetap berlaku hari ini sampai selama-lamanya. Kerajaan Tuhan harus tetap diberitakan. Selama Injil Kristus diberitakan, mujizat Tuhan akan terus dinyatakan. Sebab melalui mujizat, biarlah itu menuntun hidup kita mengerti tentang siapa Kristus, mengenal tentang siapa Kristus, dan kita hidup di dalam kerajaannya yang mulia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan untuk kita pagi hari ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong hidup kita bersama-sama. Saya rindu untuk berdoa buat engkau yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau boleh mengangkat tanganmu. Engkau yang ada di rumah dimanapun engkau berada, akan berdoa bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hatimu terus tertuju kepada Tuhan. Pengharapanmu tetap kepada Dia. Tetaplah percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau menilik setiap keadaan anak-anakmu. Kau menilik setiap keadaan umatmu. Mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang sedang terbaring, mereka yang sedang mengalami kelemahan fisik, mereka yang terbatas oleh karena kemampuan fisik mereka mengalami sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa,
Kiranya Tuhan menjamah hati mereka. Kiranya Tuhan menjamah setiap sakit penyakit yang ada atas tubuh mereka. Kesembuhan yang daripada Yesus Kristus Tuhan turun atas kehidupan mereka. Oleh karena darah Yesus, oleh karena bilur-bilur Yesus, segala bentuk sakit penyakit menjadi sembuh, sembuh, sembuh. Dan biarlah iman pengharapan kasih mereka kepada Tuhan terus bertambah dan bertumbuh. Iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan semakin kuat. Oleh karena Tuhan yang hadir dalam hidup mereka, menopang mereka untuk mereka berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau menjalani hari yang baru. Kami yakin dan percaya hari ini adalah hari berkat untuk kami. Hari merebut berkat, menikmati berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkat rohani yang daripada Engkau turun atas setiap kami. Berkat jasmani makan minum Tuhan sediakan cukup atas hidup kami di sepanjang hari ini. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau yang masih rindu untuk didukung di dalam doa, engkau yang rindu untuk sharing ya, oleh karena mungkin pergumulan-pergumulan yang kau alami, Bapak ibu saudara bisa DM saya melalui Facebook ya Yehezkiel Wijaya, melalui IG Yehezkiel J. Bapak ibu saudara bisa DM saya di sana biar lebih rahasia ya, supaya kita bersama-sama bisa melayani Bapak ibu saudara dimanapun Bapak ibu saudara. Kami bisa tetap melayani karena di zaman multimedia ini kita bisa berjumpa melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.